Manusia modern seperti kita dididik untuk berpikir bahwa kita adalah entitas yang terpisah. Ada subjek, yaitu aku, dan ada objek, yaitu dunia dan Tuhan. Pola pikir dualitas ini menciptakan jarak, dan jarak menciptakan kerinduan. Dan kemudian kerinduan yang salah kaprah seringkali berakhir pada kesedihan, merasa tidak bertemu. Lalu apa sebenarnya yang disebut satu rasa hakiki? Salam sang sejati. Dia ada bukan karena tersembunyi, bukan karena sulit untuk dikenali, melainkan karena ia lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Ia hadir sebelum pikiranmu bergerak. Ia ada sebelum namamu disebut. Ia telah ada bahkan sebelum engkau mengenal dirimu sebagai manusia. Inilah yang disebut satu rasa hakiki. Rasa yang menjadi sumber dari segala rasa. Rasa yang melahirkan suka dan duka. Rasa yang menjadi asal cinta dan benci. Rasa yang menjadi akar dari seluruh pengalaman hidup manusia. Sebagian orang menghabiskan hidupnya mencari Tuhan ke berbagai arah, mempelajari kitab demi kitab, mengejar berbagai macam amalia, serta menempuh perjalanan yang cukup melelahkan. Namun seringkali ia melewatkan sesuatu yang paling dekat, yaitu rasa hidup yang sedang menyadari semua pengalamannya ini. Karena sesungguhnya seluruh perjalanan spiritualitas bukanlah perjalanan menuju sesuatu yang sifatnya jauh, melainkan perjalanan kembali kepada sesuatu yang selalu ada beserta dengan kita. Makanya para arif sejak dahulu telah mengatakan bahwa manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari kebenaran. Yang terjadi hanyalah tertutupnya lapisan kesadaran dari lapisan-lapisan identitasnya. Lapisan namanya, keyakinannya, cerita hidupnya, lapisan luka, dan lapisan segala keinginannya. Hingga akhirnya manusia lupa kepada hakikat dirinya sendiri. Kedekatan yang saya maksudkan di sini bukanlah kedekatan jarak, karena Tuhan tidak membutuhkan ruang. Bukan pula kedekatan arah, karena Tuhan tidak berada pada suatu tempat, melainkan kedekatan yang melampaui seluruh konsep. Kedekatan yang hanya bisa disentuh oleh rasa, bukan oleh logika, bukan oleh teori, apalagi oleh perdebatan. Pahamilah, wahai penyimak setia channel Sang Sejati, ilmu rasa ini bukanlah sekedar perasaan, bukan pula emosi, karena emosi sifatnya datang dan pergi, sedangkan rasa hakiki tetap ada sedia adanya. Seperti ketika dirimu marah, ia ada. Ketika dirimu berbahagia, ia pun ada. Ketika dirimu tertidur, ia tetap ada. Dan ketika dirimu terbangun, ia pun masih ada. Siapakah yang selalu ada itu? Inilah yang sejak dahulu menjadi medan perenungan para ahli makrifat. Mereka tidak berhenti pada gejalanya. Mereka terus menelusuri sumbernya. Mereka tidak berhenti hanya pada gelombangnya. Mereka juga tidak berhenti pada cahayanya. Semakin dalam seseorang masuk ke dalam dirinya sendiri, semakin ia akan menemukan bahwa seluruh keragaman yang tampak nyata di dunia ini sesungguhnya hadir dari satu sumber yang sama.
laksana ombak yang berbeda-beda bentuknya. Ada ombak yang kecil, ada juga ombak yang besar, ada ombak yang tenang, ada juga ombak yang ganas. Namun semuanya berasal dari lautan yang sama. Begitu pula dengan diri kita. Warna kulit kita boleh berbeda, bahasa pun berbeda, agama berbeda, budaya berbeda, apalagi dengan pemikiran pastinya berbeda. Tapi pada kedalaman tertentu, seluruh kehidupan kita bersumber dari satu rasa yang sama, satu kehidupan, satu kesadaran, satu keberadaan. Inilah yang membuat para guru sufi berbicara tentang persatuan hakiki. Bukan persatuan bentuk, bukan juga persatuan identitas, melainkan persatuan asal-usulnya diri, persatuan sumber, persatuan rasa. Syuhudul wahdah fil wahdah, pandang yang satu pada yang satu. Saudaraku, sang sejati, Syekh Jalaluddin Rumi, beliau pernah mengisyaratkan bahwa di sebalik benar dan salah terdapat sebuah taman yang luas. Di sanalah manusia dapat bertemu. Ungkapan beliau ini bukan untuk mengajak kita meninggalkan kebenaran, melainkan mengajak kita untuk melihat bahwa hakikat terdalam jauh lebih luas daripada apa yang bertentangan pada pikiran kita. Karena pikiran selalu terbelah, sedangkan rasa hakiki selalu menyatukan. Pikiran berkata, aku dan kamu, sedangkan rasa hakiki melihat satu kehidupan yang sama, sedang bermain dalam bentuk yang berbeda. Pikiran berkata milikku dan milikmu, sedangkan rasa hakiki, ia melihatnya bahwa semuanya berasal dari satu sumber yang sama. Pikiran berkata, aku lebih baik, sedangkan rasa hakiki melihatnya bahwa seluruh makhluk sedang berjalan menuju asal-usul yang sama. Jadi, ketika seseorang mulai menyentuh rasa ini, maka perlahan-lahan dinding pemisahnya mulai runtuh. Kesombongannya mulai melemah, kebenciannya mulai mencair, keakuannya mulai kehilangan kekuatannya, karena ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi, bahwa selama ini yang disebut dengan aku ternyata hanyalah sekumpulan cerita, sekumpulan ingatan, sekumpulan pengalaman hidup, sedangkan hakikat terdalamnya ternyata jauh lebih luas daripada prasangka pada permukaannya. Dalam dunia tasawuf terdapat satu pelajaran yang sangat halus. Selama engkau masih sibuk melihat dirimu sebagai pusat segala sesuatu, maka engkau masih melihat bayangan. Tetapi ketika perhatianmu kembali kepada sumber kesadaran itu sendiri, maka perlahan-lahan bayangan itu pun mulai menghilang. Dan kini yang tersisa hanyalah kehadiran. Kehadiran yang tidak lagi membutuhkan pengakuan, tidak membutuhkan pujian, tidak membutuhkan pembuktian, karena ia sempurna dalam dirinya sendiri. Satu rasa hakiki inilah yang seringkali disebut sebagai rumah sejati manusia. Rumah yang tidak dibangun dari batu, melainkan dibangun atas kesadaran asal-usul dirinya. Makanya jangan heran apabila banyak orang yang memiliki segalanya, tetapi hatinya tetap merasa hampa. Hidupnya jauh daripada kata ketenangan. Karena yang dicari oleh jiwa bukanlah benda, melainkan kembalinya kesadaran kepada sumbernya.
Karena ketenangan biasa selalu membutuhkan syarat. Harus kaya dulu, harus sehat dulu, harus berhasil dulu, dan harus dihormati dulu. Sedangkan untuk ketenangan yang lahir dari rasa hakiki, itu tidak membutuhkan syarat apapun. Ia hadir karena seseorang telah menemukan pusat dirinya, seperti lautan yang akan tetap tenang di kedalamannya, meskipun ombak pada permukaannya terus bergolak. Begitulah keadaan batin orang-orang yang mulai mengenal rasa hakiki. Masalah akan tetap ada, ujian pun itu pun akan tetap ada, karena kehidupan tetap berjalan sesuai dengan hukum sunnatullah yang telah digariskan. Tetapi kini di dalam dirinya ia mulai menyadari ada ruang sunyi yang tidak tersentuh oleh semuanya, ruang yang selalu damai, ruang yang selalu utuh, ruang yang selalu dekat dengan Tuhannya. Para arif sering mengatakan bahwa yang menghalangi manusia dari Tuhan bukanlah jarak, melainkan ilusi keterpisahannya. Tapi ketika ilusi itu runtuh, maka yang tersisa hanyalah penyaksian. Inilah hakikat syahadat, sebuah penyaksian bahwa sejak awal tidak pernah ada jarak, tidak pernah ada pemisahan, tidak pernah ada keterasingan. Yang ada hanyalah satu kehidupan yang esa, yang sedang menyaksikan dirinya sendiri melalui miliaran bentuk. Makanya, ketika dirimu melihat segala apapun yang tampak ini dengan kesadaran, sesungguhnya dirimu sedang melihat tanda-tandanya. Ketika dirimu menyadari nafas yang keluar dan masuk, sesungguhnya dirimu sedang menyaksikan karunia-Nya yang paling dekat. Dan ketika kamu masuk ke dalam keheningan, melampaui pikiran dan kata, di sanalah satu rasa hakiki akan mulai memperlihatkan siapa dirinya, bukan lagi sebagai konsep ataupun sekedar pengetahuan, melainkan sebagai pengalaman langsung, karena hakikat tidak pernah bisa dipindahkan melalui kata-kata. Kata-kata hanya menunjuk, sedangkan rasa yang mengalaminya sendiri. Sampai akhirnya kamu sendirilah yang menyaksikan, merasakan, dan menemukan bahwa di sebalik seluruh keramaian dunia ini terdapat satu rasa yang selalu hadir, satu rasa yang tidak dilahirkan, tidak pula mati, tidak bertambah ataupun berkurang. Satu rasa yang menjadi asal dari segala sesuatu. Dan ketika rasa itu dikenali, kamu akan memahami mengapa para pecinta Tuhan selalu tampak damai meskipun hidup mereka sederhana. Karena mereka telah menemukan mata air yang tidak pernah kering. Mereka telah menemukan rumah yang tidak pernah hilang. Satu rasa yang sejak awalnya tidak pernah meninggalkan mereka. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam